hari ini atau dalam kesempatan episode kali ini, saya menjumpai Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Sahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sehat, Ketua? Alhamdulillah. Masuk di pilkada ini kan dinamika sudah mulai terasa ya. Karena memang sudah masuk di masa kampanye. Sejauh ini bagaimana temuan-temuan Anda di lapangan selama masa kampanye atau juga sebelumnya? Sampai saat ini ya sudah masuk ke 20 hari masa kampanye ya. Sekitar 20 hari. Alhamdulillah sampai saat ini kampanye memang di lapangan kehitung lancar ya. Lancar ya? Kehitung lancar. Kemudian temuan-temuannya pada saat pelaksanaan proses kampanye dilakukan oleh pasangan calon itu cukup baik. Namun memang ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Jadi catatan. Apa saja kira-kira catatan itu? Jadi catatan itu yang pertama yang sama-sama kita ketahui mulai dari awal kita sudah sebagai Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan penanganan dugaan pelanggaran ya. Terkait kepala desa yang waktu itu. Pertama kepala desa, kemudian muncul lagi tentang dugaan kampanye anak ya. Melibatkan anak-anak. Kemudian ada lagi suara yang diduga rekaman itu. Keberpihakan. Cuman agak cukup menarik sebetulnya kalau fenomena di pilkada hari ini ya, pilkada serentak ini berbeda dengan pilkada 2018 atau pemilu sebelumnya. Apa yang menjadi perbedaan? Menariknya itu sampai saat ini ada yang diduga pelanggaran tapi tidak ada yang melaporkan secara langsung. Diduga pelanggaran tapi tidak ada pelapornya. Betul. Nah, tidak dalam melaporkan tetapi cukup mengirimkan bukti video-video atau langsung membuat opini di beberapa media lah ya gitu ya. Nah, ketika memang persoalan itu terjadi tanpa ada pelapor, gimana nanti sikap Bawaslu? Nah, kebetulan kalau di Bawaslu mau ada laporan atau tidak ada laporan itu kita pun ada hak untuk melakukan penanganan ya. Karena pada prinsipnya Bawaslu itu dalam melakukan penanganan pelanggaran itu ada dua pintu. Pertama ada temuan, kemudian ada laporan. Nah, lalu bagaimana prosesnya kemarin misalkan tidak ada laporan tetapi cukup meramai lah, cukup viral kan itu ya. Jadi menjadi temuan. Jadi temuan. Akhirnya itu dijadikan sebagai dasar kami untuk melakukan penelusuran atau menginvestigasi yang nantinya akan dijadikan sebagai temuan. Jadi masuknya temuan. Prosesnya apa? Prosesnya melakukan pemanggilan kepada para terduga atau seperti apa? Prosesnya itu yang pertama kita harus ingin memastikan dulu ini dalam proses investigasi ya atau penelusuran. Kebenaran kegiatan tersebut. Kemudian masuk pada memastikan prosedur secara formil dan material dulu. Nah, baru masuk pada tahapan pemanggilan. Kalau misalnya meminta keterangan boleh dalam proses investigasi itu. Tapi sebelum ada melakukan registrasi. Nah, karena registrasi itu temuan atau laporan itu akan diregistrasi dari informasi awal ketika syarat formil atau material terpenuhi. Saya ingin lebih jelas lagi. Dari sejumlah fenomena yang Anda temukan di Bawaslu, mana yang terbukti dalam konteksnya atau mendekati fakta-faktanya real? Misalnya? Itu memang terbukti. Real? Ada kepala desanya? Videonya ada. Nah, mereka masuk kategori pelanggaran atau? Itu memang masuk kategori pelanggaran, tetapi bukan pelanggaran pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 2016. Kenapa? Karena dilakukannya itu pada saat sebelum penetapan. Jadi itu masuk sebelum penetapan. Apakah ada perubahan perilaku? Dalam konteks berkesinambungan perbuatan mereka sampai hari ini, konsistensinya? Sampai hari ini kami belum menemukan atau mendapatkan informasi terkait kepala desa yang tidak netral lah ya, yang tidak netral atau membuat keputusan baik itu menguntungkan atau merugikan calon. Sampai saat ini setelah penetapan, setelah peristiwa itu. Adakah banyak misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke Bawaslu walaupun tidak secara resmi mengadukan, tapi ada keluhan misalnya? Kalau hanya konsultasi misalkan banyak.
konsultasi misalkan beberapa calon. Nah, karena ada beberapa kegiatan ya, beberapa komunitas atau kelompok mengadakan satu kegiatan mengundang 2 pasangan calon, kedua-duanya. Nah, karena kan sekarang sudah masuk tahapan kampanye, sudah masuk tahapan kampanye, otomatis harus sesuai dengan zonasi. Sedangkan dari si komunitas ini mengundang semua pasangan calon. Berarti ada satu pasangan calon yang akan hadir di luar zonasinya. Dan itu sebenarnya melanggar ya dari ketentuan atau tidak? Sebetulnya buat kami kalau hanya sebatas undangan tidak. Tidak ya. Jadi tidak dimaknai sebagai kampanye karena atas dasar undangan. Kalau kampanye itu ya memang inisiatif dari paslon ya. Nah, sekarang kalau lihat dari konteks ini juga ada informasi terakhir perubahan zona kampanye. Dalam perspektif Bawaslu, perubahan ini apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh KPU? Terkait perubahan zona kampanye, betul hari ini kan ada rakor pleno rakor di KPU mengadakan perubahan jadwal kampanye. Kami belum mengetahui isi dari perubahan itu ya, karena yang hadir kebetulan belum datang lagi, kita belum mendapatkan informasi secara utuh. Tetapi yang bagi kita sih pada dasarnya perubahan jadwal kampanye awal itu memang hasil kesepakatan bersama. Nah, jangan sampai di kesepakatan bersama mungkin nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Itu kan sehingga ada dibagi 2 zonasi, kemudian satu zonasinya ada 21 kecamatan, kemudian pembagian zonasinya sesuai nomor urutan itu ya. Itu kan hasil kesepakatan pada saat sebelum tahapan kampanye. Nah, sekarang saya ingin lebih mengkerucut kepada peran dan fungsi Panwas dalam konteks ini. Anda punya analisa sebelumnya, karena ini kan head to head ya, hanya ada 2 pasangan. Sebenarnya yang menjadi konsen Anda di nanti supaya ya syukur-syukur tidak terjadi apa yang disebut dengan sengketa atau apalah gitu. Kira-kira konsen Anda hari ini seperti untuk kami lagi mempersiapkan bagaimana dalam proses tahapan kampanye itu selalu hadir, selalu terawasi sehingga tidak ada celah informasi yang buat kami hilang gitu ya. Karena kami menyadari bahwa ada sih bayangan Bawaslu ya. Ini kayaknya hasilnya berapapun nanti siapapun hasilnya yang menang, ini ada potensi ke MK. Ada potensi ke MK. Tetapi ini kan karena ketika nanti ke MK Bawaslu pun akan turut hadir dalam posisi hanya memberi keterangan. Nah, apapun keterangan-keterangan itu pasti dihasilkan dalam proses. Sehingga Anda juga butuh kuat dalam konteks data-data. Betul. Pertama kami akan menyiapkan dan memaksimalkan pengawasan. Kedua pun dalam pencegahan. Apa yang salah satu pencegahannya? Salah satunya adalah ketika kemarin misalkan kepala desa. Itu pun kami melakukan terus-terusan teman-teman kecamatan berkoordinasi dengan Perkopimca dan kepala desa. Jangan sampai kepala desa itu mengulangi apa yang pernah terjadi sebelum masa tahapan kampanye. Yang rawan ini menjelang detik-detik akhir. Karena masyarakat juga tersugesti politik uang lah atau disebut dengan money politik atau nanti akan bagi-bagi uang untuk mengondisikan suara. Anda menangkap sinyal itu nggak hari ini? Kalau antisipasi ada ya. Seperti apa yang harus dilakukan? Antisipasinya kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan, baik itu kegiatan memang disiapkan oleh kita di Bawaslu, maupun kami hanya menempel atau ikut serta dalam kegiatan. Karena memang dalam money politik ini berbeda, di pilkada itu berbeda dengan pemilu. Kalau di pemilu itu ada apa ya? Ada sekat. Ada sekat yang bisa kami atau Bawaslu diproses itu hanya peserta dan tim kampanye. Sedangkan tim kampanye itu dimanai yang terdaftar di KPU. Di luar tim yang terdaftar mah sulit ya. Kalau ketika pemilu ya. Kalau pilkada? Kalau pilkada itu setiap orang bahasanya. Setiap orang? Setiap orang. Bahkan tidak hanya yang memberi. Tapi yang menerima pun itu bisa ikut diproses. Ini dasarnya untuk pilkada ya? Betul. Jadi sehingga sebenarnya harusnya tidak terjadi ya ketika ruang gerak ini sampai ke publik ya. Harusnya tidak terjadi ya. Karena gini, kalau melihat bagaimana mengkanter terhadap money politik itu, undang-undang pemilu dan pilkada itu bagus kan pilkada. Bagus, lebih perfect. Lebih ya. Karena kalau masyarakat kita
kepada masyarakat, meskipun hanya sebatas penerima, tetap akan diproses oleh kami. Akan ada berikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Garut, baik penyelenggara, peserta, ataupun juga yang lain, agar pilkada kita berhasil. Ya, kepada semua teman-teman penyelenggara, khususnya umumnya kepada masyarakat, mari kita ciptakan pilkada Kabupaten Garut itu dengan jurdil, sehingga bisa menciptakan hasil dari pilkada itu berintegritas dan martabat. Yang paling penting kepada teman-teman penyelenggara, selalu jaga integritas.